Islam ini kan ketika orang tua meninggal atau orang tua sudah tidak bisa memberikan nafkah, maka yang menjadi penanggung jawab bagi anak perempuan adalah anak laki-laki. Jadi sahabat Jabir ini karena memiliki adik perempuan, beliau menjadi tanggung jawab. Dan oleh karena itulah beliau memutuskan untuk menikah dengan janda agar istrinya nanti bisa mendidik dan merawat adik-adiknya seperti itu. Nah, ikhwatibillah rahimakumullah, bagaimana dengan proses ta'arufnya? Bagaimana kita harus menjalani proses ta'arufnya? Ini yang saya hanya bisa sampaikan teorinya saja ya. Jadi ya, inti dari kata ta'aruf ini kan mengenal, berkenalan gitu ya. Nah, yang harus kita pahami bagi laki-laki yang berkewajiban dan berhak untuk menikahkan seorang wanita dengan kita itu adalah walinya. Jadi seorang wanita itu tidak bisa menikah kecuali walinya memberi izin. Jadi kita tidak akan bisa menikah dengan seseorang, pernikahan kita tidak sah dengan seseorang. Ini sampai jam berapa saya? Sampai mungkin nanti banyak kan tanya jawab. Oh ya udah, oke, saya persingkat ya. Ya, jadi gini, kecuali walinya mengizinkan. Jadi selain bertaaruf dengan calon, kita juga harus bertaaruf dengan walinya. Begitu ya. Karena walinya harus ridho dengan kita dan mau menikahkan anak gadisnya atau yang menjadi tanggungannya itu dengan kita, itu seperti itu. Nah, dalam menjalani ta'aruf ketika kita misalkan bertemu dengan calon gitu ya, adab bergaul dengan wanita yang bukan mahram dan bukan istri itu menjadi berlaku di situ. Yang jelas kita harus menjauhi zina, menjauhi khalwat, menjauhi ikhtilat, menundukkan pandangan, itu aja. Mau caranya seperti apa, itu tidak ada aturan baku yang mengatakan seperti itu. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan malam ini sebagai pembuka gitu ya. Silahkan dielaborasi lebih lanjut dalam proses dalam sesi tanya jawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Saya kembalikan pada pembahasan acara. Ya, terima kasih Pak Bunyadi. Tadi sudah disampaikan tentang apa ya, terhadap kriteria pasangan ya bagi yang ingin segera menikah ya. Secara global adalah kita diperintahkan oleh syariat itu memilih berdasarkan agamanya terlebih dahulu. Nah, sebetulnya ini sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan memfokuskan output kita pada kajian malam hari ini. Tapi mungkin sebelum saya sampaikan pertanyaan dari panitia ya. Panitia apa? Panitia ya. Ya panitianya saya kawan Mbak Dika. Terus mungkin ada pertanyaan dulu dari para jamaah yang mungkin disampaikan terlebih dahulu. Di Ikhwan atau Ahwat? Ya, Ikhwan dulu. Ada? Ahwat ada? Belum ada ya? Baik, mungkin di Ahwat mungkin kalau mau ditanyakan ditulis saja, nanti saya bacakan. Baik, ini anonim nggak apa-apa ya? Apa? Kalau mau tulis anonim nggak apa-apa. Oh, anonim nggak? Iya, anonim. Nggak usah nama. Baik, ini ada pertanyaan Pak Bunyadi terkait tentang konsep pernikahan ini. Kan kita masih kadang-kadang ada istilahnya kan zaman sekarang itu pacaran. Kebanyakan orang-orang di luar itu pacaran dulu dengan dalih untuk saling mengenal. Nah, kemudian baru kalau cocok menikah. Nah, sementara kan di Islam tidak ada konsep pacaran, tetapi yang ada adalah ATM, amati ta'aruf menikah mungkin begitu. Nah, sehingga muncul sebuah istilah. Kita itu lebih baik yang mana sih antara mencintai orang yang dinikahi atau menikahi orang yang dicintai. Nah, itu paham ya? Jadi intinya itu kita masih ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut, kita
eh, bagaimana konsep yang dalam Islam yang benar? Kalau kita pakai mencintai orang yang dinikahi, berarti kita itu ada kalanya pokoknya nikah dulu lah, masalah cinta nanti belakangan. Atau menikahi orang yang sudah mungkin katakanlah, oh sudah kita sudah struck dengan satu atau berapa satu orang ya, misalkan kemudian baru kita nikah. Nah misalkan itu bagaimana Pak Kurniadi? Jadi begini, nah, kalau kita lihat ayat tadi ya, itu kan Allah sampaikan bahwa prosesnya seperti itu. Begitu. Jadi yang pertama adalah litas kunu ilaiha, lalu kemudian baru muncullah mawaddah warahmah. Jadi kalaupun sebelum menikah itu belum ada perasaan gitu ya, Allah sudah merancang itu. Setelah menikah nanti akan merasakan itu, insya Allah, apabila prosesnya dilalui dengan niat yang betul. Seperti itu ya. Nah, tapi juga Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Begitu ya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Dan dijadikanlah zuyyina linnas, bagi manusia itu kecintaan gitu ya. Hubbus syahwati, hub kecintaan, syahwat minan nisa, bagi perempuan, pada perempuan gitu. Jadi ya kalau kemudian sebelum menikah itu Anda merasa tertarik dengan lawan jenis seseorang begitu, ya itu normal-normal saja. Tapi yang menjadi prinsip Islam adalah Anda menindaklanjutinya dengan menilamarnya dan menikahinya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi ininya Di dalam hadis yang lain ada Rasulullah juga sampaikan bahwa Rasulullah juga menyampaikan bahwa tidak ada yang lebih indah bagi orang yang sering mencintai itu kecuali pernikahan. Dan ini kisahnya menarik karena sebab urutnya itu seperti ini. Ada seorang wanita, kalau tidak salah itu begini, memiliki nasab yang mulia, tapi kemudian yatim piatu. Dan kemudian walinya ingin menikahannya. Dia memberikan dua orang pilihan. Satu pemuda itu miskin, satu pemuda lain lebih berada, agamanya baik, dua-duanya. Nah, si perempuan itu kemudian lebih memilih yang miskin ini. Walinya ke Rasulullah bilang, Rasulullah ini bagaimana? Rasulullah sampaikan hadis tadi. Dan tidak ada yang lebih indah bagi dua orang saling mencintai itu kecuali pernikahan. Oh gitu. Jadi kalau kemudian muncul rasa suka terlebih dahulu, ya itu normal-normal saja. Begitu. Jangan khawatir. Gitu. Dan jangan ditekan kecuali Anda merasa belum siap menikah. Gitu. Itu. Yang lebih baik kalau